baiklah, kembali lagi bersama channel saya Hafiz Fadila Zahir. Saya berasal dari kampus Unida Darussalam Gontor dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang AI Data Scientist atau Roadmap AI Data Scientist. Seorang AI Data Scientist adalah profesional yang menggunakan gabungan teknik data scientist, statistik, analisis data, dan machine learning, dan AI atau ML, deep learning, NLP, computer vision, dan lain-lainnya. Dan fungsinya adalah untuk mengumpulkan dan menyiapkan data dari berbagai sumber. Ya, jadi itulah fungsi yang pertama. Lalu kita lanjut fungsi yang kedua. Fungsi kedua adalah membangun model prediktif dan algoritma AI. Yang ketiga adalah memvalidasi dan menyempurnakan performa model. Yang keempat, menyajikan insight melalui visualisasi dan dashboard. Yang kelima, mengintegrasikan solusi AI ke dalam bisnis atau produk. Di sini sendiri AI Data Scientist telah melampaui tugas Data Scientist klasik dengan menerapkan model AI yang lebih canggih untuk sistem otomatisnya sendiri dan self learning. Yang pertama di sini ada mathematics atau matematika ya. Matematika merupakan dasar AI dan ilmu data. Pemahaman yang baik terhadap matematika sangat penting untuk unggul dalam bidang ini. Di sini ada contohnya aljabar, kalkulus, matematik analisis, dan kalkulus diferensial. Lalu kita lanjut yang kedua ada statistika. Jadi statistik ini adalah ilmu tentang pengumpulan, analisis, penafsiran, penyajian, dan perorganisasian data. Statistika adalah cabang matematika yang menangani pengumpulan, analisis, penafsiran, penyajian, dan perorganisasian data. Statistika juga digunakan dalam berbagai bidang, termasuk sains, teknik, kedokteran, dan ilmu sosial. Statistika digunakan untuk membuat keputusan yang tepat, memprediksi kejadian di masa mendatang, dan menguji hipotesis. Statistika juga digunakan untuk meringkas data, menjelaskan hubungan antar variabel, dan menggunakan kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel. Di sini statistika ada contohnya ya. Contohnya seperti statistik CLT, lalu ada pengujian hipotesis, dan lalu ada probabilitas dan pengambilan sampel. Lalu ada pengujian AB. Lalu ada meningkatkan sensitivitas tes. Lalu kita lanjut yang ketiga. Sini ada ekonometrika atau yang biasa kita sebut ekonometrika lah. Jadi ekonometrika adalah penerapan metode statistik pada data ekonomi. Ekonometrika adalah cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk memberikan konten empiris pada hubungan ekonomi. Lebih tepatnya, analisis kuantitatif fenomena aktual berdasarkan pengembangan teori dan observasi yang bersamaan yang dihubungkan dengan metode inferensi yang tepat. Ekonometrika dapat digambarkan sebagai sesuatu yang memungkinkan ekonom untuk menyaring data yang banyak untuk mengekstrak hubungan yang sederhana. Di sini contohnya adalah ekonometrika, prasyarat ekonometrika. Lalu ada regresi deret waktu, distribusi yang sesuai. Lalu kita lanjut yang keempat ya. Di sini ada coding atau bahasanya pemrograman. Pemrograman merupakan keterampilan dasar bagi ilmuwan data. Anda harus mampu menulis kode untuk memanipulasi data, membangun model, dan menerapkan solusi. Bahasa pemrograman yang paling umum yang digunakan biasanya adalah bahasa Python, atau pembahasan pemrograman yang paling umum digunakan adalah ilmu data adalah Python sih. RPython yang biasanya kita menggunakan ya. RPython merupakan bahasa pemrograman serbaguna yang mudah dipelajari, memiliki banyak pustaka untuk memanipulasi data dan mempelajari web, mesin, dan yang lain-lainnya. Di sini ada contohnya ya.
Learning Python Programming Language atau ular Python ya. Lalu data structures, struktur data dan algoritma AI. Di sini ada learning SQL, bahasa Indonesia SQL ya. Lalu kita lanjut yang kelima, eksplorasi data atau analisis data ya. Analisis data adalah pendekatan untuk menganalisis kumpulan data guna meringkas karakteristik utamanya. Seringkali dengan metode visual digunakan untuk memahami apa yang dapat disampaikan data kepada kita di luar tugas pemodelan atau pengujian hipotesis. Dan ini juga merupakan langkah penting dalam proses analisis data ya. Sini ada contohnya. Data understanding atau pemahaman, analisis dan visualisasi data. Gitu ya. Lalu kita lanjut yang keenam, machine learning atau yang biasa kita dengar adalah pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin adalah bidang kecerdasan buatan yang menggunakan teknik statistik untuk memberi sistem komputer kemampuan untuk belajar. Misalnya, meningkatkan kinerja secara progresif pada tugas tertentu dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Nama pembelajaran mesin dicetuskan pada tahun 1959 oleh Arthur Samuel. Berkembang dari studi pengenalan pola dan teori pembelajaran komputasi. Lalu kita lanjut. Sini ya contohnya ya. Contohnya seperti klasik ML atau ML klasik atau lanjutan ya Mas. Lalu kita lanjut yang ketujuh ada deep learning. Di sini ya ada deep learning ya. Nah, di sini deep learning adalah pembelajaran mendalam yang biasa kita sebut untuk kali ini kita sebutnya pembelajaran mendalam ya. Jadi pembelajaran mendalam adalah bagian dari pembelajaran mesin yang menangani algoritma AI yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak yang disebut sebagai jaringan saraf buatan. Seperti contohnya sini ya. NN, CNN, RN, LSTM, transformer pembelajaran transfer yang terhubung sepenuhnya. Lalu kita lanjut yang ke-8 ada MLOPS. MLOPS ini adalah praktek kolaborasi dan komunikasi antara ilmuwan data dan profesional operasi untuk membantu mengolah siklus hidup ML di produksi. Ini adalah serangkaian praktik yang terbaik yang bertujuan untuk mengotomatiskan siklus hidup ML termasuk pelatihan, penerapan dan pemantauan. MLOPS membantu organisasi untuk meningkatkan skala model ML dan memberikan nilai bisnis lebih tepat. Dan jadi contohnya adalah development models atau MLOPS ya. Baiklah, mungkin cukup sampai sini saja. Jangan lupa di subscribe channel saya ya. Mungkin apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Baiklah, ini saja saya. Syukron.